Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya teman-teman Musdalifah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi yang akan dipelajari yaitu materi bab 4 tentang tata cara membayar zakat. Ya, pada bab 4 ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian zakat, kedua zakat fitrah, yang ketiga zakat mal. Minggu ini kita akan bahas poin pertama dan poin kedua, yaitu pengertian zakat dan zakat fitrah. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama ya, pengertian zakat. Nah, zakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, az-zakah, artinya suci, bersih, dan baik. Sedangkan secara istilah, zakat merupakan ibadah sosial, yaitu amalan yang ada keterkaitannya atau ada hubungannya dengan orang lain. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Tujuannya untuk meringankan beban orang lain dan membantu yang membutuhkan. Nah, selain itu, zakat juga dapat membersihkan dan mensucikan harta, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Nah, zakat itu dibagi menjadi 2. Ya, ada 2 macam zakat. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim sekali dalam setahun pada bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah harta yang dikeluarkan dari hasil kekayaan yang dimiliki yang sudah mencapai nilai kewajiban atau nisab. Ya, yang kita masuk ke poin yang kedua yaitu zakat fitrah. Nah, keutamaan zakat fitrah yang pertama itu mendidik rasa kemanusiaan setiap umat. Yang kedua, bersyukur atas nikmat yang diberikan, ya, mengungkapkan rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Yang ketiga, membersihkan diri dari penyakit jiwa, yaitu dari sifat kikir, iri, dengki, dan tamak. Yang keempat, keutamaan zakat yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syarat wajib zakat fitrah. Ada beberapa syaratnya. Yang pertama itu wajib beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, bayi yang lahir sebelum matahari terbenam di bulan Ramadan, ya. Bayi yang lahir tersebut diwajibkan untuk dibayarkan zakatnya, ya. Pada saat sebelum matahari terbenam di bulan Ramadan atau malam Idul Fitri. Adapun anak yang setelah lahir setelah terbenamnya matahari atau setelah Idul Fitri tidak diwajibkan untuk dizakati. Yang ketiga, syarat wajibnya itu memiliki kelebihan harta atau makanan untuk diri sendiri dan keluarganya di malam dan siang hari-hari raya Idul Fitri. Nah, bagi orang Islam yang tidak memiliki kelebihan harta, tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrahnya itu berupa makanan pokok yang berlaku pada suatu negara. Misalkan di Indonesia berlakunya beras, jagung, sagu, dan gandum. Nah, zakatnya itu dapat diganti dengan benda-benda tersebut, contohnya dengan beras, atau bisa juga diganti dengan
uang. Selanjutnya yaitu jumlah dan waktu zakat fitrah. Jumlah yang harus dikeluarkan untuk setiap orang yaitu harus berjumlah 1 sak atau 3,5 liter sama dengan 2,5 kilo beras. Yang kedua, zakatnya itu jika berupa uang harus seharga bahan makanan tersebut. Misalkan harga berasnya itu 10.000, maka harus dikali 2,5 kilo beras. Maka zakat yang dibayarkan sebesar 25.000. Yang ketiga, zakat fitrah dibayarkan selama bulan Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri, malam hari raya. Yang keempat, tidak boleh membayar zakat setelah sholat Idul Fitri. Yang kelima, membagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Nah, berikut adalah mustahik atau penerima zakat. Nah, perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bagi muslim yang tidak mampu, mereka tidak wajib membayar zakat. Nah, berikut adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu fakir, orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, riqab, hamba sahaya atau budak. Yang keempat, gharim, orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima, mu'alaf, orang yang baru masuk muslim atau baru masuk agama Islam. Yang keenam, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ketujuh, ibnu sabil atau musyafir, atau para perantau ya, orang yang sedang dalam perjalanan. Yang kedelapan yaitu amil zakat. Nah, panitia, penerima dan pengelola zakat. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk minggu ini tentang tata cara membayar zakat. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya pada minggu depan tentang zakat mal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.